Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Riyadi Purwanto, STMM, selaku Direktur Politeknik Negeri Cilacap. Yang kami hormati jajaran Wakil Direktur serta Sivitas Akademika Politeknik Negeri Cilacap. Yang kami hormati Ketua Senat serta jajaran Senat Politeknik Negeri Cilacap. Yang kami hormati Ketua dari masing-masing jurusan serta koordinator dari setiap program studi yang ada di Politeknik Negeri Cilacap. Yang terhormat pula Bapak Ibu tamu undangan, serta yang kami cintai Bapak Ibu orang tua wisudawan dan wisudawati Politeknik Negeri Cilacap. Serta tidak lupa pula rekan-rekan wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, berkat, dan kasih karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk acara yang bahagia, yaitu wisuda ke-15 Politeknik Negeri Cilacap. Atas setiap penyertaannya selama kita berproses, atas setiap kekuatan yang diberikan di saat kita lemah, atas setiap jalan yang dibukakan ketika kita merasa buntu, segala kemuliaan hanya baginya. There is fault, God wills it. Sebuah kehormatan bagi saya, Joseph Immanuel Christian Rombot, dari program studi D3 Teknik Informatika, untuk berdiri di sini mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati. It's an honor to stand here before you all. First of all, let me start with this. Congratulations to all of you, class of 2025. Hari ini kita semua resmi menjadi bagian dari 1,8 hingga 1,9 juta sarjana baru di Indonesia. Angka yang luar biasa, dan itu berarti satu hal, kita akan memasuki dunia yang penuh kompetisi. Kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan impian, kompetisi untuk membuktikan bahwa kita layak diperhitungkan, serta kompetisi untuk berkembang dan relevan. Pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa tetap kompetitif? Jawabannya sederhana, tapi menantang. Be different, jadilah berbeda. Jadilah lulusan yang tidak hanya punya jasa, tapi punya value. Tidak hanya punya skill, tapi punya karakter. Tidak hanya survive, tapi bisa thrive. Dan mungkin beberapa refleksi yang akan saya bagikan hari ini bisa menjadi insight bagi kita semua. Namun sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk mulai dengan dua kata sederhana, tapi bermakna. Terima kasih dan maaf. Terima kasih kepada seluruh dosen dan Sivitas Akademika Politeknik Negeri Cilacap yang dengan sabar, mendidik, membimbing, menegur, bahkan mendorong kami untuk keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu tidak hanya mengajar kami teori di kelas, tapi mengajarkan kami tentang tanggung jawab, kedisiplinan, dan arti sebenarnya dari belajar. Setiap revisi tugas akhir, setiap bimbingan yang berulang, setiap feedback yang membangun, semua itu membentuk kami menjadi lebih siap menghadapi dunia kerja dan kehidupan setelah kampus. Dan untuk bagian maaf, layaknya kutipan dalam bahasa Inggris, we stumble, we fall, but that's how we learn to walk better. Atau kutipan dari pidato wisudawan tahun lalu dan tahun yang sebelumnya, tiada gading yang tak retak. Kami sadar kami bukan mahasiswa yang sempurna. Ada kalanya kami tersandung, ada kalanya kami terjatuh dalam proses ini. Mungkin ada tugas-tugas yang terlambat dikumpulkan. Mungkin ada saat di mana kami butuh dorongan ekstra untuk bisa melangkah maju. Mungkin ada keputusan yang kurang tepat di sepanjang perjalanan. Namun dari setiap momen itu, kami belajar bahwa bagaimana untuk menghargai proses, menerima feedback, dan terus berkembang. Untuk itu, kami, wisudawan dan wisudawati Politeknik Negeri Cilacap, mohon maaf yang sebenarnya pada Bapak Ibu dosen, serta Sivitas Akademika Politeknik Negeri Cilacap. Kepada orang tua dan keluarga besar kami, yang setiap hari doanya
jadi bahan bakar semangat kami, yang mungkin lebih nervous dari kami saat ujian, yang lebih antusias dari kami ketika kami mendapatkan hasil baik, yang selalu bilang untuk melaju dulu, usaha dulu, hasilnya nanti belakangan. Hari ini bukan cuma hari kelulusan kami, tapi hari ini juga hari kemenangan untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah percaya pada proses kami, bahkan ketika jalannya selalu tidak mulus. We made it today together with love. Kalau kita flashback ke 3 tahun yang lalu, atau 4 tahun yang lalu, bagi teman-teman D4 atau sarjana terapan, kita semua di sini masih jadi sekumpulan anak SMA dan SMK yang belum kenal asing satu sama lain, nama-nama yang belum hafal, wajah-wajah yang belum kenal, bahkan lingkungan kampus yang masih asing buat kita, apalagi bagi kita yang datang dari tempat-tempat yang beragam di seluruh Indonesia. Ada seperti Mas Fardan Nur Hidayat dari Tasikmalaya, ada yang dari Garut, ada dari Medan. Kita berkumpul di sini bersama, berproses bersama, mulai dari latihan dasar kedisiplinan, LDK, PKKMB, ospek jurusan, semua cerita yang sekarang menjadi kenangan. Lalu kita masuk ke proses perkuliahan yang sebenarnya. Tugas, ujian, proyek, laprak, semua itu datang bertubi-tubi. Tapi di tengah kesibukan itu, kita juga berkembang masing-masing. Ada yang ikut lomba, ada yang terjun ke penelitian, ada yang aktif di pengabdian kepada masyarakat bersama dosen, ada yang fokus di akademik, ada yang sibuk di organisasi, melalui Ormawa ataupun UKM, ada yang cari pengalaman lewat magang, dan ada yang nekat ikut program pertukaran seperti saya. Perjalanan kita semua berbeda, tapi satu hal yang kita miliki. Kita semua belajar, bertumbuh, dan bertransformasi di tempat yang sama, Politeknik Negeri Cilacap, berkembang untuk menjadi visi terbaik dari diri kita. Dan hari ini, kita semua yang hadir di sini, bukan lagi sebagai mahasiswa baru yang bingung, tapi sebagai lulusan yang siap melangkah ke chapter berikutnya, yang penuh dengan tantangan. Sekarang, izinkan saya berbicara sedikit tentang mimpi. Saya sangat suka dengan tagline dari brand Honda, brandnya cukup terkenal di dunia motorsport atau dunia otomotif. Mereka punya tagline yaitu The Power of Dream, kekuatan dari mimpi. Dan memang benar, semua pencapaian besar dimulai dari mimpi, dan memang benar, mimpi mempunyai kekuatan magisnya tersendiri. Tapi mimpi tanpa action, ya cuma jadi angan-angan saja, jadi omong-omong saja. Makanya ada satu prinsip yang saya pegang selalu, yaitu dream the impossible, but do what's possible. Mimpikan yang tak mungkin, tapi lakukan hal yang mungkin. Maksudnya gimana? Mimpi boleh setinggi langit, tapi kita harus bisa pecah jadi goals yang realistis, pecah jadi langkah-langkah kecil yang bisa kita ambil hari ini. Saya ambil contoh pengalaman saya sendiri sebagai mahasiswa yang ikut pertukaran pelajar ke luar negeri di Amerika Serikat. Dulu mimpi saya untuk bisa kuliah di luar negeri terasa seperti sesuatu yang impossible atau nggak mungkin. Anak dari kampus di Cilacap, sebuah desa yang kecil di Kroya, untuk bisa berkuliah di luar negeri, Amerika lagi. Tapi kalau coba dipecah menjadi langkah-langkah kecil, dengan improve skill, pelajari persyaratan, tulis esai, apply, dan juga investment from the past, seperti kata Jose Mourinho. Ternyata semua itu bisa jadi possible. Dan ternyata langkah-langkah kecil itu membawa saya ke University of Missouri, Kansas City, untuk kuliah 1 semester, bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan kalau mimpi yang terasa impossible, itu bisa jadi possible kalau kita coba break it down, dan konsisten untuk melangkah, tidak sendirian, tapi bersama Tuhan. Jangan pernah takut untuk bermimpi tinggi. Mungkin ada yang bilang, mimpi jangan ketinggian, nanti jatuhnya sakit. Tapi justru dari sakit-sakit itu, kita dapat reminder bahwa kita harus lebih keras lagi, lebih konsisten lagi, dan lebih gigih lagi. Tan Malaka pernah menulis, terbentur, terbentuk. Setiap kali kita terbentur masalah,
Setiap kali kita jatuh, itu semua adalah proses pembentukan diri kita yang sebenarnya. Dan ingat teman-teman, setiap orang punya momentumnya masing-masing. Ada yang berhasil cepat, ada yang butuh waktu lama, ada yang sudah menemukan jalannya di usia 20-an, ada yang menemukannya di usia 60-an, seperti Colonel Sanders, pendiri dari KFC atau Kentucky Fried Chicken. Tapi yang penting adalah jangan pernah berhenti untuk berproses. Jadi, Class of 2025, keep dreaming, keep doing, keep growing. Sebelum saya tutup, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan untuk adik-adik tingkat saya, yaitu pentingnya punya mentor dan support system. Sepanjang perjalanan ini, saya dan mungkin banyak dari kita gak bisa sampai di sini sendirian. Ada orang-orang yang membimbing kita, yang mendukung, yang melihat potensi kita, bahkan ketika kita sendiri tidak melihatnya. Saya ingin menggunakan sisa waktu saya dengan ingin mengucapkan terima kasih kepada para mentor saya, Mas Irsyad, Mas Arsyad, Mas Dava Budi Prasetya, Mas Argo, Mas Rifki Pramudia, Mas Sultan Nurifat Alif Gibran, Mas Iqbal, Mbak Ova, Arfa, Alvin Huang, dan juga kepada beberapa dosen, Pak Abdau. Terima kasih Pak, sudah menjadi teman diskusi IT yang menyenangkan. Terima kasih kepada Pak Anton, yang selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan TA dan bimbingan. Mohon maaf Pak, kalau saya memilih judul yang susah untuk TA saya dan cukup sering hilang-hilangan. Terima kasih juga kepada Pak Nur Wahid Adi Prasetya, selaku pembimbing saya juga, kepada Bu Vika, selaku Kaprodi Teknik Informatika, kepada Bu Novi, ketua jurusan yang selalu mendukung anak-anaknya untuk bisa ikut lomba dan juga mengikuti program-program yang ada, kepada Miss Anissa Romana Donli dan juga Miss Betty. Miss, izin, a lot of lesson learned. Dan juga kepada Bu Laura, Bu Tere, Bu Rostika, Pak Wahyu, Pak Harun, Mas Ipo, Pak Agus, dan yang terpenting yang terakhir, Pak Lutfi Syafirullah, selaku wali dosen saya, wali dosen dari kelas TIA, kelas Teknosata, yang juga saya ingin memberikan shout out sebesar-besarnya, karena sudah solid sampai akhir. Teman-teman, kita sudah di akhir. Dan juga saya ingin memberikan shout out terkhusus untuk teman-teman saya yang ada di Kansas City, Amerika, yang mungkin menonton live streaming ini. Jay, my half brother, thank you for showing me kindness and showing me the kind and beauty of the city in Kansas City. Pete, Mitch, Victor, Casey, Mason, in which you are still owe me one experience hunting together, alright? Kate, Ellie, all the people in cross culture, Mrs. Wang Ding, Mrs. Leihan, Vice President of Oracle Health yang sudah mau untuk membantu saya dalam dunia IT, dan juga kepada and also to Mr. Rafia Chirandas, Mr. J.C. Low, my Artificial Intelligence Professor, Dr. Elliot, my debating coach in UMKC, dan semua pihak yang membimbing dan mendukung saya, terkhusus ingin yaitu Teknosata dan juga tongkrongan Buayat Atas, Mas Calvin, Taufan, Fardan Farhan, dan Mas Arfa. Dan untuk semua adik-adik saya, carilah mentor kalian, carilah orang-orang yang bisa guide kalian, bisa kasih perspektif berbeda, yang bisa dorong kalian untuk menjadi lebih baik. Sebagai penutup, pidato sambutan kali ini, saya akan menggunakan satu kutipan yang saya tulis dalam isai saya dalam menembus seleksi program ISMA, dan saya gunakan ketika saya dilepas atau diutus menjadi satu dari 2 mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap yang berkuliah di luar negeri selama 1 semester. Kutipan ini saya ambil dari seorang atlet lari olimpiade dan juga serdadu tentara Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua di Front Pasifik, Louis Zamperini, yang ditawan, disiksa, serta menjadi korban perundungan atau bullying sejak kecil. Yang dari dirinya saya belajar 3 kata, memaafkan, harapan, kegigihan. Quotes-nya sebagai penutup, to persevere, I think it's important for everybody. Don't give up, don't give in. There's always an answer to everything. Atau dalam bahasa Indonesianya, untuk bertekun, menurut saya adalah hal penting untuk semua orang. Jangan pernah menyerah satu kali pun, akan ada selalu jawaban di akhir untuk segala sesuatu. So, class of 2025, whatever comes next, remember this, keep dreaming, stay consistent,
be grateful, and trust the process because God did and He will again. God bless us class of 2025. God bless Cilacap State Polytechnic and God bless Indonesia. Thank you, terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.